gagal tadi Pablo Frances. Dan Alex Robinson kini bagi Persela Lamongan. Persela Lamongan, Alex Robinson, dan mendapat gangguan, tentunya sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Iya, kita lihat sebuah serangan yang begitu tertata dengan baik, Bung. Kita lihat bagaimana tadi Robinson. Iya, hanya saja memang terjadi sebuah pelanggaran dan menjadikan sebuah tendangan bebas bagi tuan rumah Persela Lamongan. 3-5-2. Salah satu pemain yang kita tahu rajin menyerang dan bertahan ke belakang. Ya, tampak sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Anam Syahrul kepada Jimmy Suparno. Kembali sebuah pelanggaran bagi Persela Lamongan. Itu pun dari sebuah tendangan spekulasi oleh Doni Siregar. Ya, sebuah tarikan jelas dilakukan oleh Edgar Aguilera terhadap Muhammad Irfan, tentunya sebuah pelanggaran. Ini bola dihadapi oleh pemain-pemain Persijap Jepara di menit ke-15. Perubahan skema serangan kita lihat di sini yang dibentuk oleh anak-anak Lamongan, mulai menerapkan long ball passing, sebuah ciri yang berbeda dalam bentuk permainan Lamongan. Tentu saja lebih menyulitkan Jepara dalam melakukan antisipasi. Kita lihat berkat keunggulan skill teknik dari seorang Alex Robinson dan juga Marcio Souza yang selalu menyulitkan para pemain belakang Jepara. Dan kita lihat di sini Alexander Robinson mengalami cedera. Pendaratan yang kurang sempurna kita lihat di sini, ya. Ya, ankle dari ya. Robinson tampaknya, Bu. Tampak harus ditandu keluar ataupun mendapatkan perawatan Alexander Robinson. Dan harus dilakukan perawatan terhadap ankle kirinya. Marcio Souza, sang kapten, sudah mencetak 28 gol dalam 3 musim di Indonesia saat ini. Pemain baru dari pemain sayap yang rajin naik. Begitu cepat umpan pada Pablo Frances dapat dipatahkan oleh Edgar Aguilera. Yopi Rayar. Tampak pelanggaran dilakukan oleh Enjang Rohiman terhadap Yopi Rayar. Sebuah perubetan bola yang mengakibatkan sebuah benturan yang tentunya tidak terhindarkan antara kedua pemain. Ya, kita lihat sebuah antisipasi yang baik dari Yopi, namun harus mengenai kaki dari seorang Enjang Rohiman. Dan kita tahu ini tentu saja sesuatu yang tidak disengaja, karena kita tahu kedua pemain merebut bola, namun patut diberikan acungan jempol kepada Yopi yang berada pada posisi lini belakang. Kita tahu ini adalah pemain sayap kanan yang gemar melakukan serangan ke depan, terutama pada saat adanya sebuah proses serangan balik. Memang kalau kita lihat sampai menit ke-42 ini, serangan-serangan yang mereka bangun ternyata memang belum mampu membuahkan gol ketika kecuali tendangan penalti yang tadi dilesatkan oleh Marcio. Dan kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Yandri kepada pemain Persijap Jepara. Ya, ini sebuah pelanggaran yang sangat keras di sini kita melihat oleh Enjang Rohiman, dan ya, saya kira sangat pantas ya. Ya, sangat tepat bagi wasit untuk memberikan sebuah peringatan. Karena kita tahu sudah kali kedua di sini Alexander Robinson termakan tebasan para pemain Persijap Jepara. Kartu kuning yang harus diterima oleh Enjang Rohiman. Kini sebuah kesempatan tentunya bagi Persela Lamongan dapat dipatahkan. Persijap Jepara, Doni Fernando Siregar. Tommy Rifka Putra. Patahkan tampaknya tadi oleh Doni Fernando Siregar yang kini tampak terkapar atas benturan antara kedua pemain tadi. Dan sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Yandri terhadap Tommy Rifka Putra yang merupakan kartu kuning ketiga di laga ini dan kartu kuning pertama bagi Persela Lamongan.
Ya, tampak wasit meniup peluit. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Anam Sahrul terhadap Marcio Souza. Kita lihat bagaimana Marcio sungguh emosional dengan terjangan yang dilakukan oleh Anam. Kita tahu pemain yang satu ini begitu unggul dari segi postur fisik maupun teknik, sehingga selalu menyulitkan para pemain belakang. Kembali sebuah peluang bagi Persela. Tommy Rifka kirimkan umpan dalam kotak penalti dan kembali Danang Wihatmoko dengan begitu cermat untuk amankan daerah pertahanan dari Persijap Jepara. Oh! Dan tentunya sebuah pelanggaran tadi dilakukan Ya, oleh memang Enjang Rohiman. terlihat ada kesan menanduk. Ataupun Aji Nurpijal terhadap Yopi Rayar. Ya, ternyata Yopi Rayar terkena sikut dari Aji Nurpijal, Bung. Kita lihat bagaimana kepala bagian belakang dari Yopi. Tampak perlahan berhasil. Amarildo kembali sebuah umpan yang cermat pada Doni Fernando Siregar. Doni Fernando, di sana ada Ilham Hasan. Melebar, di sana ada Pablo Frances. Berbahaya! Hasan dan penjaga gawang Khairul Huda dengan cermat menyelamatkan daerah pertahanannya sendiri. Sebuah serangan yang sangat-sangat baik. Kita melihat dimulai dari Amarildo Souza yang memberikan bola kepada Doni Siregar, yang memberikan bola kepada Pablo, dan akhirnya atau hampir saja sebuah gol tercipta melalui umpan dari Pablo kepada M. Irfan. Di sini kita melihat kepada Ilham Hasan. Kita melihat hampir saja Ilham mencetak gol, namun yang sangat baik, sangat rapi. Tentu saja mengingatkan kita kepada permainan tim Samba di era tahun 80-an. Bagaimana mereka bermain cantik, bermain menyerang, namun belum menemukan titik terang dalam hal mencetak gol. Ekspresi dari Junaidi tentunya yang sedikit kecewa akan sebuah serangan yang digalang dengan begitu baik namun tidak memiliki penyelesaian akhir. Dan Yopi Rayar yang harus ditandu keluar. Apakah tadi terjadi benturan terhadapnya? Mengenai bola. Kembali Arnaldo di kotak penalti Persela Lamongan kini. Namun kembali dapat patahkan pemain bertahan dari Persela Lamongan. Marcio Souza. Sebuah umpan dikejar, namun terlampau jauh bagi Jimmy Suparno. Evaldo. Edgar Aguilera. Marcio Souza. Ya, tidak ada kawan di sana, Bung. Marcio Souza, sebuah usaha yang sia-sia. Coba dilakukan oleh Marcio Souza. Dan kini Enjang Rohiman bagi Persijap Jepara. Kembali gagal dan kembali dibuang oleh pemain-pemain dari Persela Lamongan. Marcio Souza kini lewati dua pemain sekaligus. Kirimkan umpan melebar, di sana ada Agustiar Batubara, pemain yang baru masuk. Lepaskan umpan dalam kotak penalti dan masih dapat dibuang oleh Evaldo. Ya, sebuah crossing yang tidak sempurna yang tadi dilepaskan oleh Agustiar Batubara. Tampak peluit telah ditiup oleh wasit Yandri. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ilham Hasan tadi tampaknya terhadap Zainal Arifin. Sebuah benturan yang sangat berbahaya karena mengenai posisi kepala bagian belakang kepada Zainal Arifin. Pemain yang meskipun tidak banyak terlihat di pertandingan ini, namun merupakan tackling yang sangat baik dari Aji Nurpijal, dikuasai kini oleh Amarildo, dan lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Kekecewaan di raut muka Amarildo. Ya, memang kita lihat tadi bola juga sudah sedikit keluar atau meninggalkan lapangan permainan, Bung. Sehingga wasit menyatakan bahwa telah terjadi out. Ya, yang pasti bahwa pemain-pemain Persijap ini tampak sedikit berada di atas angin, Bung. Walaupun mereka masih belum mampu untuk menyamakan kedudukan, setidaknya serangan bertubi-tubi yang telah mereka lakukan ini telah mampu membuat atau telah mampu memaksa pemain-pemain dari Persela Lamongan untuk lebih berkonsentrasi di lini pertahanan. Sekaligus juga untuk mencoba
mematahkan atau memperkecil efektivitas serangan balik yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Persela. Tampak ditandu keluar Zainal Arifin, tentunya untuk mendapatkan perawatan. Dan ini merupakan sosok dari Arnaldo Villalba Benitez yang musim lalu berpatah serangan yang coba dibangun oleh anak-anak Jepara. Dan kini berbalik, Persela Lamongan melalui Marcio Souza. Terlihat masih sendirian Marcio Souza. Dilakukan pelanggaran tadi oleh Anam Sahrul. Ya jelas ini sebuah pelanggaran Bung ya. Kalau kita lihat bagaimana tadi reaksi yang diperlihatkan Anam terhadap Marcio. Ya dalam tayang ulang bisa kita lihat. Iya. Walaupun ada sedikit Coba lebih menyulitkan Persijap Jepara, lebih menyibukkan mereka di lini pertahanan. Pelanggaran cukup jelas tadi dilakukan dan kartu kuning diterima oleh Agustiar Batubara atas tackling yang terlambat yang ia lakukan. Kini sebuah kesempatan tentunya bagi Persijap Jepara. Dan kita tadi sudah melihat sebuah tembakan bebas yang mengenai tiang yang dilepaskan oleh Evaldo. Masih Persijap Jepara berusaha lakukan tekanan melalui Arnaldo Villalba. Pemain yang memiliki sejuta aksi, Arnaldo Villalba, keluar dari lapangan permainan. Dan sebuah kartu kuning diberikan oleh wasit Yandri terhadap Arnaldo Villalba. Tampaknya akan sebuah pelanggaran yang dilakukan ya, terhadap salah satu pemain Persela tadi. Walaupun bola memang keluar lapangan dan menghasilkan sepak pojok bagi Jepara, namun memang tadi tampaknya Arnaldo Villalba ini Di babak kedua ini sanggup untuk mendapatkan gol balasan di sisa waktu 2 menit yang diberikan. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Junaidi Tagor terhadap Edgar Aguilera. Situasi yang kurang menguntungkan tentunya bagi Persijap Jepara. Ya, tampak sebuah sapuan bola yang hampir mengenai muka dari Junaidi Tagor.